Baik, kita mulai saja rekan-rekan sekalian untuk sosialisasi kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat. Rekan-rekan sekalian sudah berada di semester genap, khususnya pada semester ini rekan-rekan dari berbagai program studi yang memang dikhususkan untuk semester MBKM. Ya, salam dan salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Perjuangan yang luar biasa supaya kita bisa menikmati nikmatnya menuntut ilmu gitu pada hari ini. Rekan-rekan semua, pada sosialisasi siang hari ini termasuk yang cukup teknis, jadi saya harap bisa disimak dengan baik. Pun jika ada yang tertinggal, nanti kami akan upload dokumentasi pada siang hari ini. Jadi diharapkan nantinya ketika sudah akhir semester, jangan sampai ada mata kuliah yang seharusnya diprogramkan, tetapi terlupa. Yang baik untuk pendaftaran MBKM pada semester genap ini kita menggunakan aplikasi yaitu namanya Portal MBKM. Saya akan share screen dulu. Oke, jadi rekan-rekan semua, untuk pendaftaran MBKM pada semester ini itu menggunakan aplikasi yang memang sudah dilakukan dari 3 semester sebelumnya. Jadi rekan-rekan sekalian pada semester ini adalah angkatan ketiga gitu dalam penggunaan aplikasinya. Ini sebelumnya sudah kami sampaikan juga kepada masing-masing ketua program studi dan juga kepada dekan di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, yang pertama ketika rekan-rekan ingin mendaftar, terutama yang mengambil MBKM, rekan-rekan harus membuka namanya mbkm.uts.ac.id. Tampilannya seperti yang terlihat di layar. Ini yang rekan-rekan lihat ini masih sampelnya. Jadi ini bukan bukan yang benar-benar dibuka oleh fakultas atau enggak program studi. Nanti rekan-rekan bisa tahu dari program studi apa saja dan yang misalnya mau magang di mana atau enggak mau mengajar di mana atau enggak jenis skema MBKM yang lain. Nanti di sini akan diisi oleh masing-masing program studi atau fakultasnya. Ketika rekan-rekan melihat masih ada mungkin dari program studi yang belum tampil di sini, maka dari itu program studi, ketua program studi atau enggak admin di lingkungan program studi itu belum menunjukkan. Jadi nanti ketika rekan-rekan sudah punya tempat magang, namun belum ada di sini, bisa disampaikan ke ketua program studinya atau enggak ke sekretaris program studi atau enggak ke admin gitu agar bisa mengikut tempat magang yang ada di sini. Di sini nanti akan terlihat semua jenis magang atau tempat magang yang dibuka oleh masing-masing program studi. Jadi skema MBKM sekarang, rekan-rekan semuanya yang menemukan tempat untuk rekan-rekan akan melaksanakan MBKM, entah itu magang, entah itu mengajar, entah itu pertukaran mahasiswa, ataupun skema MBKM lainnya itu dari program studi. Bagaimana dengan program Merdeka? Itu akan langsung dari Warik 3, cuman yang untuk disosialisasikan pada hari ini yang dibuka oleh program studi. Namun jika dari program studi, rekan-rekan semuanya tidak ada tempat magang yang ditampilkan di sini, maka teman-teman semua akan dialihkan ke program Merdeka. Nah, jadi yang memang mempunyai minat gitu mengikuti jenis MBKM magang misalkan atau enggak jenis MBKM pertukaran mahasiswa secara mandiri atau enggak jenis MBKM mengajar dan belum ada tampil di halaman ini, maka minta tolong dikoordinasikan ke program studinya apabila memang ada agar segera diinput di sistem agar rekan-rekan juga bisa mendaftar. Bagaimana cara mendaftarnya? Pertama kali ketika rekan-rekan masuk ke sini, maka akan muncul tampilannya begini. Berarti akan opsional di sini. Ketika sudah diinput, maka akan banyak di sini kotanya. Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa hanya perlu masuk ke sistemnya.
Untuk masuk ke sistem ini cukup menggunakan NIM sebagai username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan salah satu sampel NIM dari angkatan 2021. Ini mahasiswa teknik industri. Jadi nanti NIM-nya bisa dimasukkan username, passwordnya bisa masuk sistemnya seperti ini. Oke, kalau sudah, rekan-rekan di sini akan diminta untuk mengubah password dari portalnya. Jadi silakan masukkan nanti jenis password baru yang diinginkan. Kalau tidak dimasukkan password baru, maka ini akan muncul jendelanya secara terus-menerus. Pop-up pesannya akan muncul. Ini saya coba tidak menyimpan terlebih dahulu. Nah, kalau di halaman depan yang tampil seperti ini halaman berandanya, biasanya ada info-info penting, jadi jadwal periode pendaftaran itu dari 19 Januari lalu, yang ini sudah disampaikan ke masing-masing program studi dan juga dekan yang ada di lingkungan fakultas rekan-rekan semua. Dan terakhir pendaftaran itu sampai 2 Februari. Jadi selama waktu ini silakan rekan-rekan koordinasi dengan program studinya untuk nanti mendaftar di jenis MBKM yang dipilih. Nah, ini kalau di contohnya, ini punyanya Dila. Ini kalau belum ada dosen PA-nya, dosen PA di sini silakan komunikasi lagi sama program studi untuk diinputkan dosen PA-nya. Di halaman pertama nanti akan muncul informasi-informasi penting, kapan pendaftarannya, gitu. Terus informasi-informasi penting lainnya juga ya akan ditampilkan di sini. Nanti kan ada update gitu, referensinya terlewat. Lalu, langkah apa yang selanjutnya dilakukan ketika rekan-rekan sudah masuk ke sini? Jadi nanti bisa memilih jenis program yang dibuka. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk di sini karena belum diganti passwordnya, jadi dia akan minta password baru. Ini saya coba ganti, nanti saya reset lagi ya untuk punyanya Dila. Oke, kalau sudah diganti, maka dia tidak akan muncul lagi pop-up pesannya. Langkah berikutnya, rekan-rekan mahasiswa harus mendaftar. Mendaftarnya dari mana? Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa mendaftar, itu dari program studinya ataupun dari fakultasnya sudah menginput tempat MBKM yang akan dipilih. Kalau tidak ada di sini, maka dari program studinya itu belum input, bisa jadi gitu memang MBKM untuk skema tertentu tidak ada. Jadi kalau memang rekan-rekan sudah punya misalkan tempat mau MBKM magang, itu silakan koordinasi dengan program studinya agar bisa diikuti sistem dan rekan-rekan mahasiswa bisa memilih. Cara melaksanakan pemilihannya seperti ini. Jadi ada button tambah data, jadi bisa diklik tambah data. Setelah itu akan muncul. Nah, karena tadi di depannya ada ini. Nah, karena di depan sini tadi muncul, di sini kalau dilihat, diperhatikan di depannya, ada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Rekayasa Sistem. Ini hanya sampel saja. Ini dibuka, kalau dia nanti misalkan kalian dari program studi teknik industri, maka kalian bisa memilih kuota yang ini. Bisa buka, nanti kalau kuotanya hanya 3. Misalnya kalau ada 5 yang mendaftar, jadi 2-nya itu ada yang nggak diterima gitu. Jadi sering-sering melihat portalnya untuk mengetahui apakah kalian lulus atau tidak gitu di skema MBKM yang kalian ajukan. Bagaimana dengan fakultas lain yang masuk di sini? Itu tidak bisa. Karena ini memang dibuka oleh Fakultas Rekayasa Sistem dan Program Studi Teknik Industri. Saya kembalikan ke sini. Untuk yang yang lainnya bisa di-mute dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, tapi kan sama instansi. Oke, jadi berikutnya rekan-rekan semua ketika sudah mendaftar di tadi, ini halaman depannya saya balik lagi di sini. Jadi pilih menu di sini pendaftaran program. Pendaftaran program di sini kan belum ada karena rekan-rekan semua belum mendaftar gitu kan. Jadi dipilih. Ini saya ambil sampel untuk mahasiswa dari program studi teknik industri karena yang di depan kan sampelnya teknik industri. Jadi bisa juga program studi lain tergantung skema yang dibuka.
Oke, di sini pilih kategori program. Di sini ada dua kategori program. Yang pertama program mandiri sama program dikti. Program mandiri itu program seperti apa? Jadi program mandiri ini adalah program MBKM yang memang dibuka oleh masing-masing program studi atau enggak masing-masing fakultas di program studi yang kalian ambil. Kalau yang dikti ini yang mengikuti program dari pemerintahan. Kemarin ada beberapa yang sudah lolos untuk pertukaran mahasiswa misalkan. Jadi bisa dipilih program diktinya, terus nanti diisi gitu apa yang sudah lolos gitu dari diktinya. Nah, di sini kita membahas skema yang mandiri. Untuk skema yang mandiri bisa dipilih program mandiri. Karena di depan tadi yang buka itu adalah UTS magang gitu kan, internship. Jadi sini kita bisa pilih untuk yang mandiri ini ada banyak jenisnya, sama juga dengan yang nasional. Ini sama tadi magang, bisa dipilih untuk UTS magang gitu kan, di PP Amannya Lelang. Contohnya tadi dari industri, pilih UTS magang, maka nanti akan muncul di sini karena baru ada satu yang diinput oleh program studi, maka di sini akan muncul satu. Kalau memilih, saya mau MBKM lain, misalkan mau UTS Entrepreneurship, ketika dipilih di sini tidak akan ada programnya, karena memang dari program studi atau dari fakultas PKRK semua itu belum diinput atau memang mungkin tidak ada skema MBKM tersebut. Jadi sini bisa dipilih ketika informasinya dilihat di depan. Ini saya ambil contoh yang magang, gitu kan? Karena di sampelnya di sana magang, terus dibuka di Aman Mineral, kuotanya ada 3, mendaftar, pilih UTS magang. Di sini nama program studinya, pilih programnya, karena ada satu yang dibuka, maka di sini muncul satu. Kalau di input banyak oleh program studinya, skemanya ada, maka kalian bisa memilih yang mana gitu. Jadi apa ya, siapa cepat dan berkasnya lengkap bisa jadi dia yang lolos. Dipilih misalkan di Aman Mineral namanya. Ini untuk nama dan linknya sudah otomatis. Di sininya bisa dilihat di IPK terakhir rekan-rekan sampai dengan semester ganjil kemarin bisa ditaruh IPK-nya. Misalkan IPK-nya 3,98. Ya, ini yang namanya O bisa di mute. Oke, terima kasih. Oke, yang berikutnya nanti bisa diisi untuk data lengkapnya. Ini nomor HP-nya harus nomor HP aktif gitu ya, atau nanti dihubungi oleh masing-masing penyelenggara. Oke. Nah, untuk alamatnya bisa diisi dengan lengkap juga. Nanti karena ini saya pinjam akunnya Dila, jadi nanti bisa diedit. Kalau ini sudah diisi dengan lengkap, ini sudah dipilih, tinggal diklik simpan di sini. Simpan. Nah, maka tampilan yang berikutnya yang muncul namanya seperti ini. Jadi statusnya di sini masih belum terkirim. Karena tadi baru satu, gitu kan, yang diinputnya baru di bagian sini bisa dilihat baru ini. Nah, ini ada berkas yang harus rekan-rekan upload di sini. Harus upload, maka di sini di mana mengupload berkas-berkasnya? Ini ada menu lampiran, lampiran. Lalu menu edit ini untuk bukan mereka ini yang jika di sini ada yang salah, rekan-rekan bisa mengedit, gitu, mengedit mungkin untuk IPK-nya salah input, atau untuk program MBKM-nya ada yang salah, misalnya saya mau pilih sifat lain. Jadi kalau dia benar bisa disimpan lagi. Setelah itu silakan memasukkan lampiran-lampiran yang diperlukan di sini. Di sini ada kartu rencana studi, ada kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran ini dikirim ke rekening universitas. Nanti kita akan tampilkan di menu dashboard untuk rekeningnya. Terus silakan masukkan CV rekan-rekan semua, CV terbaru dimasukkan. Setelah itu surat keterangan diterima magang, nanti bisa kalau sudah ada kerjasama dari program studi, pasti ada namanya surat permohonan magang dari program studi, nanti dari instansi akan ada surat keterangan diterima magang. Nah, untuk yang lainnya yang sekiranya diperlukan untuk pendaftaran bisa diupload di sini. Contoh, saya upload acak saja gitu ya, biar berkasnya lengkap. Ini formatnya bagusnya sih antara PDF gitu ya, atau enggak di video boleh sih, bagusnya PDF aja. Di upload semua formatnya ini untuk keperluan dokumennya.
Hmm. Ini harus lengkap di-upload ya, karena nanti kalau tidak lengkap, bisa jadi itu salah satu persyaratan gitu. Karena nggak lengkap, jadi nggak lolos gitu. Jadi kalau lengkap kan bisa menjadi pertimbangan gitu kan oleh fakultas gitu, lolos atau enggak. Ini di-upload lagi. Oke, kalau sudah lengkap seperti ini kan sudah terupload gitu ya. Nanti rekan-rekan juga bisa melihat kira-kira filenya benar nggak ya yang saya upload. Jadi sini bisa dilihat, lihat apa, misalkan PRS yang muncul ini. Ini karena sampel aja, ini kan saya upload acak gitu kan. Jadi nanti rekan-rekan ketika menguploadnya harus dokumen yang benar. Jadi kalau sudah, kita bisa balik ke sini di slide yang ada di sini. Ini keterangannya lampirannya sudah terupload, kita bisa klik lihat. Di sini dipastikan lagi yang diisi sudah benar gitu kan milihnya di sini. Terus ini sudah terupload, kita bisa klik kirim di sini. Kalau diyakin misalkan mau ada yang diedit, kita klik edit. Mau dipastikan lampirannya lagi, bisa diklik lihat file di sini. Kalau sudah dirasa benar, jadi bisa diklik kirim di sini. Oke, cara mendaftarnya seperti ini. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Nah, di sini keterangan, kalau rekan-rekan perhatikan, di sini ada status menunggu verifikasi. Siapa yang akan memverifikasi di sini? Nah, itu dari pihak program studi maupun fakultas. Nah, di sini nanti akan ada seleksi rekan-rekan semua. Dari 3 kuota yang dibuka, misalkan ada 6 yang mendaftar, berarti kan 3-nya akan tereliminasi. Jadi sini bakal dicek oleh program studi. Ini saya coba buka akun dari program studi atau fakultas. Ketika sudah masuk, ini saya coba cek dulu. Jadi ada satu yang masuk bila gitu kan di sini benar. Ini. Nah, di sini ada yang buka menunggu verifikasi, maka dari pihak fakultas atau program studi nanti akan dicek benar gak ya, nanti dicek filenya gitu kan, substansinya, CV-nya, surat keterangannya, lain-lainnya. Sudah dicek, nanti bisa dilihat yang diupload benar nggak. Jadi dicek sama dengan yang apa namanya tampilannya di mahasiswa. Nah, tolong dipastikan nomor WA yang diupload itu adalah nomor WA yang aktif gitu ya, nomor WA yang aktif. Karena seperti itu, nanti ada informasi-informasi ketika mau dibuatkan grup atau lain sebagainya. Enggak diinformasikan dari pihak penyelenggara gitu. Ini berkasnya kurang lengkap misalkan gitu. Ini bagian dari fakultas dan program studi. Misalkan yang saya terima, saya submit dulu. Oke, maka sekarang ini kita beralih ke layar mahasiswa. Ini kan status sebelumnya nih di mahasiswa masih menunggu verifikasi. Karena tadi sudah di ACC oleh penyelenggara fakultas dan program studi, maka di sini kita coba cek lagi, kita refresh dulu. Nah, keterangannya sudah diterima. Nah, ini kan kasusnya hanya demo, sudah didemokan. Tapi nanti kalau banyak yang mendaftar, maka dari pihak fakultas dan program studi akan mengecek kira-kira berkas yang paling lengkap siapa, yang paling cocok magang di sini tuh siapa, gitu kan? Karena ada kuotanya. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum, jadi sampai sini belum selesai, gitu kan? Ini kalau teman-teman sudah diterima, misalkan di sini sudah pasti diterima, maka yang berikutnya silakan melakukan pengisian KRS. Jadi pengisian KRS, misalnya 2023, ini sudah langsung muncul programnya, program yang diambil, misalkan MTS magang, gitu kan, dari semester genap. Tanggal mengisinya, yaitu tanggal memilihnya, dan tanggal diterima 26, 21, 2024. Jadi silakan lakukan pengisian KRS di sini, klik untuk mengisi KRS. Nah, di sini rekan-rekan semua, di sini akan tampil semua mata kuliah yang untuk MBKM.
Jadi rekan-rekan semua bisa cari untuk program studi, karena sampelnya tadi saya ambil teknik industri gitu kan. Jadi bisa cari untuk teknik industri di sini. Bisa di scroll gitu kan. Kalau misalkan di dalam sini belum ada mata kuliahnya, jadi silakan nanti komunikasi kembali dengan program studinya untuk menginput mata kuliah yang dibuka gitu kan pada semester MBKM. Jadi ketika di sini rekan-rekan semua tidak menemukan mata kuliahnya, jadi di sini yang bertugas untuk menginput atau yang memiliki apa ya, akses untuk menginput itu dari program studinya. Jadi konfirmasi ke program studinya. Dan sini sangat disarankan untuk rekan-rekan semua itu konsultasi dengan dosen pembimbing akademik gitu mata kuliah apa yang diambil. Nah, informasi yang perlu dicatat untuk MTKN itu minimal 20 SKS gitu. Jadi jangan kurang dari 20 SKS. Nah, ini sampelnya yang sedang saya ambil dari teknik industri ini saya pilih. Ini contoh saja ya, jadi mata kuliah yang ada di sini itu berbeda untuk semester MBKM yang dibuka. Jadi silakan komunikasi kembali dengan program studi masing-masing. Dengan saya pilih 5 mata kuliah di sini. Anggap di sini kondisinya rekan sudah konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Kalau sudah dipilih, tinggal diklik ambil mata kuliah. Sudah, kita tunggu dulu. Sudah. Di sini kasusnya masih 19 SKS. Berarti kan ini belum pas. Sementara kan standarnya itu 20 SKS. Jadi teman-teman silakan edit lagi. Kalau tidak menemukan mata kuliahnya, hubungi ketua program studinya, hubungi sekprodinya, atau enggak hubungi admin di program studinya untuk menambah mata kuliah yang memang dibuka pada semester genap nanti. Jadi bisa diedit mata kuliahnya. Nah, ini saya ambil sampel aja ya untuk ini sini. Kita update mata kuliahnya. Oke, kalau dua masalah tidak apa-apa, yang penting jangan kurang dari 20 SKS. Ini kalau sudah dirasa mata kuliahnya benar, ini sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa, jangan sampai memilih mata kuliah asal-asalan. Tolong komunikasi dengan dosen pembimbing akademik dan ketua program studinya jika mata kuliah itu belum diinputkan. Kalau sudah, nanti silakan submit KRS di sini. Submit KRS-nya. Oke, jadi dua hal ketika rekan-rekan mendaftar dan mengisi KRS itu ada dua fungsi itu menunggu verifikasi. Nah, menunggu verifikasi di sini ini bisa dicek oleh dosen PA. Tetapi kalau program studinya belum membagi dosen PA-nya, maka di akun dosen pembimbing akademik itu tidak akan muncul. Ini hanya akan muncul di akun program studi. Ini misalkan saya coba studi untuk yang gila ya, saya pakai akun fakultas misalnya, RS, pakai akun fakultas, atas nama Gila tadi ya. Maka di akun fakultasnya akan muncul Gila di sini. Kita lihat sudah, ini sudah 22 SKS, ini berarti kan sudah ACC nih. Nah, sudah sesuai, sudah konsultasi dengan dosen PA. Nanti yang akan mengecek di sini adalah program studinya atau enggak admin fakultasnya. Sudah, maka diterima. Kalau diterima, nanti kalau ditolak, maka akan muncul keterangan di akunnya kan semua ditolak gitu alasannya. Ini kalau sudah, maka kita balik lagi ke halaman dashboard mahasiswa. Ini kita refresh lagi. Ini, nah, maka di sini keterangannya sudah diterima. Berarti rekan-rekan kan sudah dapat tempat magang, sudah ngisi KRS, maka apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya jangan sampai putus komunikasi dengan dosen pembimbingnya, dosen pembimbing yang dibagi oleh program studi. Nah, kalau sudah, maka aktivitas apa yang dilakukan ketika sudah mulai proses magang, karena di sini kan ambil magang, atau nggak mulai proses MBKM lainnya, di sini ada menu aktivitas di sini, silakan dibuka menu aktivitasnya. Ini dicek, misalkan di sini ngisi logbooknya gitu kan, logbook, jadi bisa diisi logbook yang kalian lakukan. Jadi ini sama kayak aktivitas yang kalian lakukan setiap
hari atau enggak per pekan gitu di tempat kalian melakukan MPKM, entah itu di sekolah, entah itu di universitas, entah itu di tempat magang. Dia kan isi sedetail-detailnya gitu. Misalkan hari pertama menyampaikan terkait dengan job desk. Sekarang begini ya, jadi nanti bisa dipilih tanggal berapa kalian melakukan aktivitas ini. Jadi ini mirip dengan catatan harian gitu kan, atau enggak sesuai dengan program atau enggak job desk yang diberikan. Nah, saya milihnya tanggal 26. Kalau sudah, akan di submit. Nah, ini juga bisa dipantau secara berkala oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya. Jadi, dosen pembimbing yang dibagi untuk membimbing kalian maupun SNBM akan dilihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Apakah mereka memprogramkan 20 SKS layak nggak mendapatkan nilai A, nilai B, gitu. Jadi dari sini bakal dilihat nilai akhir kalian itu berdasarkan dari yang saya laporkan di sini. Dan seterusnya bisa diisi gitu sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, maka nanti misalkan sudah selesai, maka di sini ada menu laporan. Kan? Di menu laporan ini, karena di akhir MBKM itu ada namanya laporan, jadi nanti silakan mengupload laporan akhirnya di sini. Upload laporan akhirnya, saya mengingatkan kepada mahasiswa untuk laporan akhir itu harus diisi halaman pengesahannya. Halaman pengesahannya diminta di tempat magang, gitu kan? Diminta semuanya harus lengkap ketika mengupload laporan itu lengkap detailnya laporannya sesuai dengan format laporan gitu kan yang dikasih oleh program studi masing-masing. Jadi setiap program studi itu berbeda formatnya. Jadi silakan komunikasi dengan program studinya. Kalau sudah nanti silakan di-upload laporan. Udah kuliah lihat anak ketika itu presentasi kayak Oke, kalau sudah nanti akan muncul nilainya gitu ya. Jika muncul nilainya, maka nanti itu akan nilai yang terlapor di Siakat gitu kan, di Siakat. Tapi di sini tolong dipastikan semua mata kuliah yang diambil itu benar mata kuliahnya dan harus sekali lagi saya tekankan harus konsultasi sama dosen pembimbing akademik. Karena kalau kalian nggak konsultasi, mata kuliah yang diambil nggak sesuai gitu kan, nanti kalian yang akan rugi gitu mata kuliahnya. Karena ini kan rekognisi 20 SKS. Kalau nggak ada itu, kalian akan rugi sebanyak 20 SKS. Ya, untuk proses pendaftarannya sampai dengan proses upload laporannya lebih kurang seperti itu rekan-rekan semua. Ini untuk akunnya Dila nanti akan saya katakan gitu kan untuk demo tadi nanti bisa dimasukkan kembali sesuai dengan jenis MBKM yang dipilih. Sekali lagi saya ingatkan yang di menu depan sini rekan-rekan semua ini muncul kalau program studi dan fakultas sudah menginput. Jika tidak ada program studi kalian di sini, berarti program studi dan fakultasnya tidak membuka MBKM tersebut atau memang mitranya tidak ada. Maka bagaimana dengan MBKM saya? Dapatnya seperti itu, nanti solusi terakhir nanti rekan-rekan akan melakukan MBKM program Merdeka. Tapi kalau yang memang mau melakukan misalkan MBKM magang atau MBKM lainnya, silakan komunikasi dan konsultasi dengan program studi untuk mitra mana saja yang sudah ada kerjasama, kuotanya berapa, jadi kalian bisa membuka di sini. Ya, mungkin gitu ya demonya untuk pendaftaran, terus pengisian logbook, pengisian KRS, hingga pengikutan laporan akhir. Untuk berikutnya, saya buka sesi diskusi. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang didiskusikan, berarti ini saya anggap jelas ya. Jadi nanti kalau ada kendala, berarti saat sosialisasi sudah clear gitu kan, sudah bisa semuanya. Bu, saya mau nanya, Kak. Oke, silakan. Itu tadi yang penginputan daftar di MBKM portalnya berarti terakhir tanggal 2 pagi. Tanggal 2 Februari aja, Kak. Penginputannya ya, penginputan untuk pendaftaran ya, atau untuk yang di depan sini?
yang pas yang buat kitanya Kak. Mahasiswa. Oke, iya berdasarkan timeline awal itu tanggal 2 Februari. Jadi yang paling penting yang saya katakan penting di awal ini kan belum muncul ya rata-rata di sini dari program studi belum ada yang menginputkan. Jadi nanti minta tolong rekan-rekan semua yang mungkin pengen skema MBKM lain gitu kan, karena kalau tidak ada di sini maka teman-teman akan diarahkan ke program Merdeka. Ini saya mute dulu ya, bilang ini kan belum ada, jadi nanti minta tolong komunikasi sama program studi atau enggak fakultasnya, kira-kira MBKM apa gitu yang dibuat oleh program studinya, agar bisa diinputkan di sini. Karena kalau nggak muncul di sini, rekan-rekan mahasiswa tidak bisa melakukan atau nggak memilih MBKM tersebut. Batasnya sampai tanggal 2 Februari gitu, jadi kurang 1 minggu lah. Saya minta tolong program studinya untuk menginput. Rekan-rekan mahasiswa harus intens komunikasi sama program studi. Jadi kalau sudah diinput, silakan langsung daftar, ikuti alur yang saya sampaikan tadi. Gitu. Aku mau lanjut tanya lagi Kak. Boleh. Kalau misalnya kan kita yang ada daftar mandiri kan magangnya kita pengajuan ke perusahaan. Misalnya kita kayak surat kerja sama PKS-nya tuh belum ada, terus juga masih ada yang nunggu-nunggu apa jawaban dari instansinya tuh gimana tuh Kak? Oke, kalau yang itu sebenarnya itu di ranahnya program studi. Nanti rekan-rekan bisa sampaikan nih ke program studi. Misalkan kalau rekan-rekan ngerasa dari program studi ini saya belum ada nih dapat tempatnya, program studi belum ngasih, tapi kalian punya inisiatif sendiri. Kalian punya inisiatif, saya mau magang di sini. Nah, dalam proses itu kan pasti lama ya. Namanya juga kita kalau mau internship itu pasti agak lama prosesnya. Jadi nanti silakan dipikirkan misalnya plan A, plan B-nya seperti apa. Kalau dirasa dalam waktu seminggu ini kurang cukup waktunya, mungkin bisa cari untuk plan B-nya. Karena itu harus ada perjanjian kerjasamanya. Kalau PKS lama, atau enggak nanti ada kontrak kerjasama. Nanti yang ngurus ini siapa? Yang ngurus ini adalah program studi. Nanti yang akan komunikasi dengan Warek 4 untuk kerjasamanya. Jadi yang ngurus PKS lainnya bukan kalian. Tapi kalau kalian memang inisiatif dan sudah ngincer, misalkan magang mau di tempat itu, yang nggak apa-apa. Kalian bisa menghubungi mandiri, kalau sudah ada lampu hijau diterima, nanti sampaikan ke program studi. Tapi yang mengurus PKS-nya bukan kalian, program studi yang ngurus. Berarti ini kan Kak kita finalin fiksasi dulu aja kita emang udah bisa keterima di instansi tersebutnya gitu ya? Ya benar. Setidaknya mungkin ada surat pengantar dulu atau enggak surat keterangan diterima. Maksudnya kalau kerja sama kan lama. Jadi yang paling mungkin dilakukan kalau misalkan mau magang di instansi A, kalian minta surat di program studi, surat pengantar magang. Misalkan nanti kalau surat diterima, kalau sudah ada surat terima dari instansi, itu kan sudah lampu hijau diterima. Selanjutnya bisa komunikasikan apakah ini bisa dilakukan untuk kontrak kerjasama. Harusnya sih bisa. Nah itu ranahnya sudah bukan kalian. Kalian sampaikan nanti ke program studi, ada program studinya itu bisa melakukan komunikasi dengan PIC terkait di instansinya. Nah, ini dari kampus itu akan ada untuk kerjasama. Yang inisiasi di sini adalah program studinya. Kalau inisiatif tidak apa-apa. Berarti nanti pas kita daftarnya kita masukinnya apa Kak? Di penginputannya di Mandiri yang tadi ya? Iya, kalau untuk yang memang BKM Mandiri, maka masukkan di Mandiri. Tapi kalau memang untuk yang ikut yang nasional, kan kalau nasional seleksinya ke Indonesia ya, jadi bisa dimasukkan nanti pilih yang ikut BKM nasional. Tapi kalau yang Mandiri, pilih yang Mandiri. Jadi lengkapi berkas-berkas yang sudah ada di form tadi itu bisa dilengkapi. Kalau maaf banyak nanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Misalnya pas di tanggal 2 itu kita belum ada kejelasan dari yang kita pengajuan gimana Kak? Kalau tanggal 2 belum ada, berarti kan memang waktunya sudah lewat gitu ya. Tanggal 2 belum ada, berarti untuk bukan buruk-buruknya sih, plan rencana keduanya itu akan dibuka MBKM ini, berarti sekarang bakal diarahkan untuk MBKM program Merdeka yang nantinya pusat di Warek 3.
Tapi kalau memang, biasanya kalau memang ngincer, saya maunya yang magang, dan sudah ngincer di VT apa. Jadi dari sekarang bisa komunikasi lebih intens dengan program studinya di depan di waktu ini, dikomunikasikan. Kalau kalian punya inisiasi, nggak apa-apa, saya ngincer di VT ini, ibu, bapak, gitu. Nanti saya sudah dapat ininya, saya sudah dapat lampu hijaunya, tambah syarat pengantarnya. Jadi kan itu membantu program studi juga. Kalian sampaikan, ini ada suratnya, nanti program studinya akan inisiasi, tambah fakultasnya yang akan inisiasi untuk kerjasama atau enggak kontraknya. Jadi batasnya tetap sampai tanggal 2 gitu, rekan-rekan semuanya. Thank you, Kak. Yang lain bagaimana? Yang Mau tanya. tangan. Saya mau Oke, satu-satu ya. Siapa dulu nih? Ainun ya? Ainun, silakan Ainun. Iya. Kedengaran Pak? Kedengaran, silakan. Masih sama pertanyaannya sejarah, Mbak. Karena Betul. untuk yang tanggal batas pendaftaran akhirnya itu kan tanggal 2. Sedangkan dari universitas sendiri itu kasih tanggal apa ya? Dari tanggal 19 dan itu tanggal 19 ke tanggal 2 itu kan jarak waktunya itu terlalu dekat, Mbak. Karena untuk masukin surat ke instansi itu nggak mungkin dalam jarak dekat mereka langsung menerima gitu, Mbak. Apalagi kalau instansi-instansi yang besar, kemudian dan proses juga kan nggak mudah gitu, Mbak. Untuk 2 minggu atau seminggu itu kalau menurut saya terlalu cepat, Mbak. Mungkin bisa ditambahin apa di apa waktu gitu ya? ya, waktunya Oke. mungkin bisa diatur, Mbak. Mungkin tanggal sekian karena untuk 2 minggu untuk pengajuan surat 2 minggu atau seminggu pengajuan surat itu kalau kita sebagai dari UNIF majuin 2 minggu itu kayak terlalu gimana gitu, Mbak. Apalagi ke instansi-instansi yang besar gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ainun atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang rekan-rekan semua, kalau kita lihat waktunya, ini dari ganjil ke genap, itu dari kalender akademik, atau enggak dari jeda waktu perkuliahan itu memang singkat, kalau dari ganjil ke genap. Berbeda halnya kalau dari genap, dari semester genap ke semester ganjil, itu jeda liburnya waktunya banyak. Jadi di sini kami mengacu ke kalender akademik, sesuai dengan waktu perkuliahan. Sebelumnya kami sudah sosialisasi dengan program studi. Jadi ada memang mitra-mitra kerjasama yang memang sudah diinisiasi sebelumnya, khususnya misalkan yang magang atau enggak mengajar, itu sudah ada di Warek 4 dan itu sudah ada di program studi. Jadi bisa mungkin melakukan magang di instansi yang sudah pernah dilakukan kerjasama. Kalau sudah melakukan kerjasama, berarti kan perjanjian kerjasama, MOU, LOA, atau enggak sejenisnya itu sudah ada. Tapi kalau memang maunya ke instansi baru, seperti yang disampaikan tadi, untuk instansi baru itu tidak cepat waktunya, memang lama begitu. Jadi nanti makanya saya sampaikan seperti yang awal, seperti ditanyakan oleh Sarah tadi. Jadi bisa komunikasi dulu dengan program studinya, mitra mana saja yang sudah pernah kerjasama gitu. Jadi bisa memilih tempat tersebut gitu. Kalau memang mau memilih tempat baru dan dirasa waktunya memang mepet, ya memang mepet waktunya karena kan memang jeda dari ganjil ke genapnya memang sedikit. Jadi nanti opsinya, misalkan tadi Ainun komunikasi dengan program studinya, nanti tanya program studinya mitra-mitra mana saja yang sudah pernah melakukan kerjasama, nanti bisa diambil tadi memilih atau nggak bisa submit magang di tingkat tersebut. Kalau mau menginisiasi yang baru itu memang di lapangan itu lama, tidak bisa dalam waktu 2 minggu, bahkan 1 bulan pun itu pasti tidak cukup. Gitu. Kalau memang inisiasi yang baru dan dia memang sudah besar lah istilahnya, sangat susah. Jadi solusinya komunikasi dengan program studi, lihat list mana saja yang sudah kerja sama, nanti minta tolong diingatkan Bapak Ibu program studi atau adminnya agar mengupload di sistem dan agar kalian bisa memilih di sistemnya gitu. Yang mana yang dibuka. Kira kalau untuk di waktunya dimundurkan, kalau untuk dimundurkan waktunya sejauh ini tidak ada apa ya untuk perpanjangan waktu karena mengingat
tanggal tersebut itu sudah mulai tanggal aktif kuliah gitu kan, sudah mulai aktif kuliah. Jadi dioptimalkan dalam waktu seminggu ini untuk memilih jenis MBKM yang kalian pilih. Jadi langkah pertama memang harus komunikasi dengan program studi, ditanyakan mitra mana saja yang sudah pernah bekerja sama. Nanti kalian bisa submit di sana. Itu kira-kira lainnya jawabannya. Oh ya, saya ingatkan ada link absensi, jadi bisa absen ya di sana untuk mengetahui siapa yang hadir. Oke, ini ada dari kolom chat. Ini ada dari kolom chat. Kalau dari kolom chat untuk masuk ke sistemnya itu menggunakan NIM. Jadi gunakan NIM kalian, username-nya sama password-nya sama, gunakan NIM kalian. Nanti kalian bisa ganti. Kalau sudah masuk bisa diganti dengan password baru. Tapi kalau nggak bisa, nanti bisa hubungi kami gitu agar di-reset password-nya, atau di program studi juga bisa. Di kami juga bisa. Jadi, oke, ini ada dari izin bertanya, kalau misalkan kita mau magang di mitra yang sudah melakukan MOU, atau kita perlu untuk mengirim permohonan izin magang lagi, atau nanti DPR kampus yang informasi kita tersebut. Oke, kalau misalkan dari mitranya sudah melakukan MOU dengan universitas atau enggak dengan fakultas, itu tetap juga melampirkan, kan walaupun MOU kan tidak tidak berturut-turut magangnya ya, kan MOU bisa misalnya dalam 5 tahun, dalam 3 tahun, dalam 2 tahun, tergantung dengan kontrak yang ada di sananya. Jadi yang pertama, nanti tetap melampirkan suratnya atau enggak. Kalau sudah ada MOU-nya, bisa diminta MOU-nya, terus dilampirkan di format pendaftaran yang ada. Tapi kalau yang di sini, nanti yang melampirkan ini adalah dari ranahnya tuh di ranah fakultas ranah program studi. Nanti kalian masukkannya sesuai dengan form-form yang saya lampirkan tadi, yang saya demokan tadi. Jadi kalian bisa masuk ke form itu. Jadi kalau berkas kalian sudah lengkap, seperti yang dilampirkan, nanti akan dicek oleh fakultas program studi, kira-kira anak ini cocok nggak magang di sini. Kalau sudah ada komunikasi dengan dia sama program studi dan fakultasnya. Ya, silakan. Prosedur pendaftaran kampus pengajarnya gimana ya, Kak? Apa? Untuk prosedur pendaftaran kampus pengajar nanti, tolong infonya. Kampus ngajar yang untuk nasional ya? Iya, Kak. Oke. Kalau untuk yang MBKM nasional, rekan-rekan bisa langsung masuk aja ke websitenya. Jadi yang untuk PMN, yang untuk internship, untuk kampus mengajar. Jadi bisa langsung masuk ke websitenya. Itu karena seleksinya nasional, kalian bisa lengkapi identitas, terus lengkapi berkasnya, nanti disubmit dan ditunggu apakah lolos atau enggak seleksinya. Setahu saya kampus mengajar sampai bulan ini terakhir kampus mengajar 31 bisa dicek di websitenya kampus mengajar. Kalau untuk yang nasional, kalau untuk yang mandiri, jadi bisa dicek di websitenya NBKM atau Surat.id. Kalau untuk NBKM yang Maksudnya, Kak, apa? UTS mengajar maksudnya. Oh, tes mengajar. Kalau tes mengajarnya tergantung ini lagi rekan-rekan semua, alurnya tergantung dari program studi bermitranya di mana, nanti yang akan input program studi dan fakultas. Jadi gini, kayaknya telah masuk tadi ya. Oke, jadi gini, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian membuka web MBKM dan Surat.id. Nanti di sini akan muncul semua MBKM yang memang dibuka oleh fakultas dan program studi. Kalau ini sampelnya masih 2, mungkin program studi karena kami baru solid untuk teknis kemarin, jadi mungkin dalam proses input gitu ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan ketua program studi, atau enggak dengan fakultas, atau enggak dengan admin fakultasnya kalau ada, agar kita tolong input di sini. Ini contoh aja nih, ini industri belum ada sih di aman ya, ini sampel aja. Ini kita demokan ke rekan-rekan semua, nanti yang data disknya akan kami hapus, nanti dipantau aja ini secara terus-menerus, nanti dibuka aja. Alurnya seperti ini, saya lihat kuotanya, terus masuk ke sistemnya, seperti yang saya demokan tadi. Jadi kalau kelewat, nanti cek di YouTube aja ya alur-alurnya. Saya mau bertanya, Mbak.
Ya, silakan. Sama Mbak, Oh, iya. jadi di Ya, Siakat gimana? itu kan Mbak ada pendaftaran program MBKM Mbak. Nah, Benar. kemudian di mana ya tadi? Daftar Portal. perusahaan atau tempat MBKM. Nah, nama-nama perusahaan atau tempat yang udah ada di situ tuh itu udah bekerja sama atau gimana Mbak? Atau tempat yang Oke. pernah gimana gitu Mbak? Bagus pertanyaannya. Mutia ya. Mutia dari prodi apa? Psikologi. Psikologi, mantap. Oke, jadi kalau memang dibuka di Siakat itu memang ada rekan-rekan semua itu MBKM dan itu yang sudah pernah terinput di Siakat kalau kalian buka itu berarti sudah ada kerjasamanya gitu. Mereka bisa masuk tapi ada kalau gimana ya? Kalau dibilang ada kerjasamanya, mungkin kita perlu validasi juga. Nanti bisa ditanya ke program studinya, karena untuk link kerjasama akan kita kirimkan ke program studi. Kalau ada list di sana, berarti itu mahasiswa sudah pernah magang di sana, sudah pernah mengajar di sana, sudah pernah melakukan pertukaran mahasiswa di sana. Nah, cuman untuk pendaftarannya tidak bisa langsung kami arahkan ke Siakat rekan-rekan semua, karena kalau di Siakat itu harus menginput lokasinya terlebih dahulu. Jadi ketika rekan-rekan mendaftar di Siakat, itu harus ada lokasi magang, misalnya lokasi mengajar, sama lokasi kampusnya di mana. Kalau nggak ada lokasinya, itu tidak bisa teridentifikasi di back office-nya. Jadi makanya ini menggunakan portal BKM. Jadi ada, kalau misalkan di sana dilihat banyak, itu berarti mahasiswa sudah pernah mengajar di sana, sudah pernah magang di sana, sudah pernah pertukaran di sana. Kalau untuk kontrak kerjasamanya, nanti kita akan cek lagi gitu ya, kita lampirkan ke masing-masing ketua program studi nanti untuk list yang sudah pernah dilakukan kerjasama. Harusnya sih sudah ada. Kalau belum ada, nanti bisa diinisiasi. Belum ada kan sudah habis masanya. Bagaimana? Mbak, jadi saya ini kan masukin surat ke tempat yang udah ada namanya di yang apa ini daftar perusahaan tempat MBKM yang di Siakat. Nah, tapi si suratnya tuh belum keluar gitu Mbak. Jadi Suratnya kemana dimasukkan? Maksudnya sudah masukkan dari prodi ke IKP itu ya? enggak dari kita yang langsung ke tempatnya Mbak. Pengajuan gitu. iya surat pengajuan. Nah, Personal dan gitu ya? tempatnya juga kan udah pernah ada yang magang sebelumnya. Jadi gitu Mbak. Oke. Jadi Dan kalau begini, misalnya sebentar Mbak, dan misalnya tadi Mbak bilang mau melakukan inisiasi ke program ke prodi berarti itu memakan waktu lagi kan Mbak. Kalau kayak gitu mungkin bisa diperpanjang nggak sih Mbak waktunya? Karena oke. kan itu kan masalahnya nggak mudah gitu Mbak. Oke. Jadi kata kuncinya diperpanjang. Sebenarnya saya tidak punya apa ya, saya mau bilang perpanjang, tapi timeline yang diberikan seperti itu. Mungkin nanti kalau diperpanjang akan diinformasikan. Tapi sekarang bisa apa namanya berpacu dulu dengan waktu yang ada di sini. Tapi kalau boleh saya sarankan, kalau mengajukan ke tempat magang itu bagusnya dari apa namanya ada payungnya gitu loh. Kalau sendiri kan biasanya itu berbeda ya. Bagusnya dari program studi kan ada payung yang membawahi itu kan dari fakultas. Dan teman-teman kan bisa buat surat, kan ada aplikasi SIA tuh, karena pakai aplikasi SIA untuk pengajuan surat di masing-masing fakultas. Jadi pakai aja aplikasi itu ngajuin suratnya gitu kan, walaupun nggak ke kampus, bisa dari sekarang nih, saya langsung inisiasi, isi aja temennya siapa gitu, ngajuin suratnya kemana. Tapi dipastikan dulu apakah di program studinya membuka nggak untuk tujuan yang diinginkan itu. Jadi bagusnya pasti di setiap angkatan kan ada grup WhatsApp-nya. Jadi bisa diskusi di sana gitu. Kalau memang dari program studinya silahkan, yang udah nggak apa-apa inisiasi. Tapi bagusnya itu buat suratnya dari prodi atau fakultas gitu kan. Jadi kalau dilihat, oh iya ini dari UPS gitu kan, dari fakultas ini, dari program studi ini. Jadi bisa jadi misalnya karena dilihat ininya instansinya bisa jadi diproses lebih awal. Tapi kalau mandiri mungkin butuh waktu yang lama gitu ya, karena pengajuannya mandiri. Bagusnya sih ada payung-payungnya yang mewadahi. Ngajunya bisa lewat fakultas tanpa prodi.
Begitu. Kalau untuk waktu perpanjangannya saya tidak bisa mengatakan oke akan diperpanjang itu nggak bisa. Gitu kan. Sejauh ini timeline yang diberikan sampai tanggal 2 karena mengingat waktu masuk kuliah. Tapi jika memang ada perpanjangan nanti tetap akan kami sampaikan. Namun jangan terlalu berharap, jadi fokus dulu sampai waktu yang diberikan sampai 2 Februari itu. Itu rekan-rekan Mutia tadi ya. Mbak, terima kasih Ya. Mbak atas penjelasannya. Nah, kalau untuk saya itu masukin suratnya itu kita minta surat ke prodi, ke admin prodi, kemudian kita antarkan ke sana. Pas kita udah di sana itu mereka udah bilang ya ini bakal diterima, cuman prosesnya itu panjang gitu Mbak. Di berapa 3 minggu ya. Nah jadi mereka itu emang udah ngomong diterima, cuman untuk surat penerimaan dari merekanya itu yang masih diproses gitu Mbak. Kalau kita diterima di mulut aja itu buktinya kita masukin apa ya? Gitu loh Mbak. Jadi kita mohon banget Mbak bisa diperpanjang Mbak, ngomong sama teman-teman Mbak atau atasan yang lain gitu Mbak. Di instansi mana ya? Kalau untuk pasti diterima ya. Tanggal 5? Mungkin gini deh, contohnya begini. Kalau misalkan ini yang pasti diterima, berarti ini kan ada apa ya? Kita dikomunikasikan nih dengan prodi tanggal fakultasnya. Setidaknya di awal itu ada apa gitu, ada yang menyatakan gitu, sehingga nanti program studi maka fakultas bisa membuka nih di halaman depan ini, ya di halaman depan ini bisa dibuka dan ditaruh nih misalnya di instansi ABC, misalkan nama instansinya. Kalau memang sudah pasti diterima, harus ada dokumen sih. Tapi kalau dinyatakan secara oral gitu disampaikan apa yang menjadi pegangan gitu kan, kita memang diterima gitu kan. Tapi kalau ada apa gitu, misalnya ada surat atau apa gitu yang terlampir gitu, jadi itu bisa apa ya? Bisa kuat lah bukti pendukungnya. Tapi kalau sebatas omongan saja, bagaimana melampirkan di sininya gitu kan? Karena yang dicek di sini itu dari yang menginput berkas-berkasnya itu kan dari fakultas. Jadi nanti fakultasnya akan menginput, ini mahasiswa untuk di dinas, misalkan di sini di dinas komunikasi informatika dan statistik, misalnya Kabupaten Sumbawa, ada 5 kota. Terus berkas-berkasnya apa aja nanti akan dicek gitu kan, dicek apakah benar nih ada di sini. Jadi ya mungkin setidaknya ada surat dulu, mungkin ya surat baru nanti untuk kontraknya, enggak perjanjian kerjasamanya menyusul, gitu setidaknya ada suratnya terlebih dahulu, gitu, biar bisa diverifikasi. Itu mungkin kalau untuk waktunya sekali lagi saya mungkin tidak bisa menyampaikan oke terhadap perpanjangan itu nggak bisa, gitu kan. Sekalipun ada perpanjangan akan diinformasikan lanjutan. Tapi sejauh ini timeline sudah ada dari waktu tersebut rekan-rekan semua. Jadi diusahakan dulu mungkin ya, diusahakan dulu dengan waktu yang sudah ada. Mbak, izin bertanya Mbak. Ya, silakan. Mana bilang ya? Saya, kalau misalkan kita sudah keterima, tapi di akun ininya belum terdaftar atau ada belum kerjasama dari kampus, itu gimana Mbak untuk alurnya? Oke, kalau misalkan sudah keterima ya, kalau sudah keterima berarti kan Sudah, Mbak. ada suratnya kan, ada surat dari kampusnya kan, ya Sudah surat dari instansinya kan. instansinya. Ya. Oke, bagus kalau memang sudah ada surat dari instansinya, silakan nanti bilang komunikasi dengan program studi atau komunikasi dengan fakultasnya. Mungkin Bapak, Ibu, ini saya sudah ada surat dari instansi yang pengen saya magang misalkan. Nanti dari program studi tanggal fakultasnya bakal menginput di sistemnya sehingga di sini langsung muncul. Jadi dua-duanya harus jalan, bilang kalau bilang memang sudah diterima, nanti Gilang sampaikan ke program studinya agar di sini muncul di sini. Sekarang Gilang dari fakultas apa nih? Dari program studi apa Gilang? Dari program studi ilmu komunikasi. Oke, dari ilmu komunikasi. Berarti nanti bisa hubungi Pak Opi kan, ketua program studinya, atau enggak di fakultasnya, atau admin fakultasnya, agar menginput lokasi yang
pengen magang, misalnya kalau magang ya, jadi agar diinput di sini karena harus terdata di sini. Nah ini kan Gilang nggak bisa input nih, jadi Gilang sampaikan ke program studinya, ini ada suratnya saya suruh diterima. Jadi itu bisa dijadikan dasar dulu sambil mengajukan kerjasama gitu kan, sambil nanti sejalan mengambil kerjasama atau enggak kontrak kerjasama. Pada surat kan sudah ada dasar awal nih, sudah ada dasar awalnya, ini diterima di sini. Jadi nanti bakal muncul di sini, kan di ini fakultas FISIP, kan di sini ada FISIP, terus nanti ada ilmu komunikasi di sininya akan muncul, di sininya muncul ilmu komunikasi. Ini program magangnya di mana sesuai dengan yang Gilang sudah diterima, terus mitranya dengan siapa, nanti akan lengkap di sana disampaikan. Nah kalau memang Gilang sudah diterima, siapa yang menerima itu nanti informasi detailnya tolong Gilang tanya gitu kan, karena ada kontaknya yang menerima siapa dan kuota yang dibuka di sana itu berapa, jadi ditaruh di sini. Jadi kalau sudah ada di sini, bilang buka lalu data yang saya demokan tadi. Jadi kalau sudah ada, bawa aja ke program studinya untuk di-input gitu kan, untuk ditampilkan di sini. Begitu, Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Baik. Silakan, Tantri ya. Oh, iya. Terima kasih kesempatannya, Bu. Perkenalkan saya Tantri dari Ilmu Hukum. Nah, Bu, mohon maaf sekali saya tadi agak 15 menit telat masuk. Nah, di sini saya mendapatkan info terkait pendaftaran MBKM ini yang seharusnya sudah dari tanggal 9. Terus inisiatif sendiri kemudian pergi ke Kaprodi di tanggal 24 dan baru di tanggal 24 itu kita diberitahu bahwa sudah boleh meminta surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi dari fakultasnya itu baru dimasukin kemarin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, Bu, apakah di setiap fakultas itu ada kuota magang masing-masing? Misalkan di FH, di Fakultas Hukum itu ada masing-masing misalkan untuk 5 orang kuota magangnya. Atau apakah siapa yang cepat dia yang dapat untuk daftarnya itu yang keterima untuk magang. Yang dimana soalnya dari prodi saya itu bilang yang penting sudah pasti diterima dan sudah ada suratnya. Jadi sekiranya saya berpikir itu tidak ada kuotanya. Dan yang menjadi pertanyaan saya juga, Bu, itu kan terkait dengan ada untuk buat CV juga, Bu. Kata Kaprodi saya itu, beliau bilang ketika sudah ada surat ketika ada surat penerimaan diterima magang itu dibawa ke Warek 1 katanya, Bu. Terus apakah setelah kita bawa ke Warek 1 itu atau apakah perlu dengan berkas CV dilengkapi ataukah CV itu hanya diberikan ke Kaprodi saja, dan untuk penilaian CV-nya itu dari Prodi, soalnya ada kata-kata yang dari teman-teman saya dahulunya itu pernah magang itu diterima magang itu karena CV-nya loh, dibilang begitu. Nah terus terkait pembayarannya, Bu, apakah sudah pasti magang terus diterima di daftar berarti langsung dibayar itu, Ibu ya? Mungkin sekian, Bu. Oke, terima kasih Tantri pertanyaannya. Oke, jadi saya jawab satu-satu ya. Lebih kurang 3 tadi yang saya tangkap ya. Pertanyaan yang pertama, kalau sudah ada suratnya, itu disampaikan lagi ke program studi, bisa mengikuti sini. Terus yang kedua, tadi dibawa ke Warek 1 ya, ke penyelenggara. Nah, itu sudah tidak seperti itu. Kalau semester kemarin memang begitu. Penyelenggaranya di Warek 1, di kemahasiswaan gitu kan. Kalau sekarang sudah terpusat di program studi dan fakultasnya. Jadi nanti disampaikan ke program studinya Tantri, berarti kalau ilmu hukumnya sama Ibu Gea gitu kan. Nanti disampaikan, sudah diterima, disampaikan aja suratnya di sana agar Ibu Gea dari ilmu hukum atau enggak admin dari Fakultas Hukum itu bisa menginput di sini Tantri. Ini kan kalau ini kan belum diinput ya. Nah, nanti kalau sudah diinput di sini, Tantri bisa memilih tempat yang sudah Tantri diterima magang itu. Kalau terkait CV itu yang itu. Kalau terkait CV itu memang mungkin menjadi salah satu persyaratan diterima di instansi, tapi tergantung instansinya gitu kan. CV-nya itu langsung diupload ke portal MBKM. Ini kan saya tunjukkan ya beberapa ini. Ya balik lagi, ini kan ada beberapa nih. Jadi berkasnya ini dilengkapi di sini gitu. Jadi yang menerima kalian di sini itu dari program studinya, kan? Kalau kuota tergantung kuotanya, lihat kuotanya berapa yang dibuka, ya tergantung dari tempat magangnya menerima kuota berapa.
Gitu. Kalau kita bilang 3, ya nggak bisa juga kan. Siapa tahu dari tempat magangnya kuotanya ada 5, misalkan ada 10, ya tergantung komunikasi awal. Maka tadi bagus sudah lakukan inisiatif. Jadi kalau sudah lakukan inisiatif, misalkan sudah pasti diterima, sampaikan lagi ke program studinya, Bapak Ibu, misalkan saya sudah diterima di instansi ini, dan kuota magang yang ada di instansi ini adalah 5. Misalkan jadi yang melanjutkan komunikasi itu adalah dari program studinya. Kan ada PIC-nya tuh. Yang gitu. Oke, kan sudah ada toh dari program studinya. Nanti diupload aja di sini. Nah, ini kan sudah ada 3, misalkan dari tadi Tantri, misalkan diterima magang di Aman Mineral, gitu kan, yang diterimanya 3. Nah, jadi yang menyeleksi di sini, yaitu dari program studinya nanti yang menyeleksi di sini. Itu, menyeleksi 3, oke, nanti tinggal dikirim ke sana. Kalau kalian yang menginisiasi, nanti tolong minta nomor OVIC orang kalau sudah diterima di tempat instansinya, kalian minta nomornya, nanti kalian kasih ke program studinya, agar program studinya bisa melanjutkan komunikasi gitu, karena tambah ke fakultasnya, di fakultas itu ada unit kerjasamanya masing-masing fakultas, jadi bisa disampaikan ke sana, agar dari fakultas atau program studinya itu melakukan tindak kerjasama lanjutan dari surat yang sudah kalian terima, karena kalian nggak harus urus ke sana gitu kan, itu sudah ranahnya fakultas program studi untuk melanjutkan kerjasamanya. Itu semua. Gimana, Tantri? Apakah sudah? Baik Bu, terima kasih. Tapi sekali lagi Bu, ini untuk pendaftaran magangnya kita itu yang dari Fakultas Hukum itu masih sedikit MOU-nya, dan untuk tempat daftar kita itu yang dimana belum ada MOU-nya dengan kerjasamanya dengan Fakultas Hukum. Terus Bu, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana bisa diketahui misalkan di suatu tempat yang kita daftar itu tidak ada MOU-nya di hukum, kemudian kita tahu misalkan kuotanya ada 3, ada 5. Apakah itu sesuai permintaan? Soalnya kan memang nggak ada muncul Bu ya, misalkan di akun MBKM-nya atau di akun Siakatnya belum pernah, soalnya ada yang magang di sana gitu. Oke, baik. Bagaimana cara kita ketahui kemarin ya, saya lupa sudah nyampe atau enggak, dari program studi nanti sudah ada list dari Warek 4. Warek 4 itu bagian kerjasama dalam negeri. Jadi sudah ada listnya. Nanti di sana program studi bisa melihat perjanjian kerjasama yang masih aktif itu di titik mana aja. Terus yang relevan dengan program studi hukum itu yang mana, gitu kan. Makanya disarankan tadi pas awal saya sampaikan untuk kerjasama itu bagusnya yang sudah ada perjanjian kerjasama, sehingga bisa langsung, maksudnya bisa, karena sudah ada perjanjian kerjasamanya, nanti tinggal dikomunikasikan lanjutan aja sama program studinya gitu. Kalau untuk apa tadi Tantri yang satunya lupa saya? Untuk Bu, sudah sih terjawab Bu. Misalkan tadi kan saya bertanya untuk MOU-nya tadi yang tidak ada kerjasamanya, terus di mana bisa tahu untuk kuotanya. Tapi sudah terjawab Bu. Terima kasih. Ya, cara bisa tahunya nanti bisa komunikasi lagi sama program studinya. Nanti kita akan kami lampirkan kembali untuk list kerjasama yang sudah pernah dilakukan gitu kan oleh fakultas. Jadi bukan hanya terfokus di fakultas saja, Tantri. Jadi nanti setiap fakultas program studi yang pernah melakukan kerjasama itu pasti akan melapor ke Warek 4. Nanti kami akan melampirkan list kerjasamanya ke Bapak Ibu program studi. Nanti mungkin bisa menjadi referensi gitu ya. Teman-teman bisa ngecek ini sudah pernah belum melakukan kerjasama. Jadi kalau sudah ada, kalian bisa melanjutkan komunikasi lanjutan. Jangan lupa komunikasi dengan program studinya, karena kan program studi yang mengikut di sini tentang fakultas. Walaupun teman-teman sudah diterima, tapi belum ada di sini, kan gimana cara mendaftar? Gitu. Jadi fokus ke sini nanti, fokus ke sini untuk fakultas program studinya. Kalau belum ada, komunikasikan lagi sama Bapak Ibu di masing-masing fakultas dan program studinya. Kalau sudah diterima, nanti minta tolong dijemputkan. Baik Bu, itu kan tadi ada upload tentang pembayaran Bu. Jumlah pembayarannya itu berapa ya Bu? Misalkan kita ambil program MBKM-nya itu tentang magang. Untuk kwitansi pembayaran kan dari keuangan, berarti kita bayar dengan sejumlah kan kita belum ketahui. Terus ke bagian keuangan, terus kwitansinya langsung kita upload di situ berarti Bu ya? Benar. Tapi yang saya tanyakan itu jumlah pembayarannya Bu. Oke, benar.
berdasarkan MBKM yang sebelumnya akan dilakukan untuk pembayaran MBKM itu tetap 450.000. Itu untuk semua jenis MBKM. Jadi nanti kalian bayar di keuangan, terus nanti bukti bayarnya kan ditukar ya ke kuantitasi dari keuangan. Itu jangan sampai hilang, tolong di scan yang rapi, kan nanti bakal dimasukkan ke sini, ke sistemnya. Nanti pihak program studi tanpa fakultas akan mengecek benar nggak anak ini melakukan pembayaran. Jadi yang di fotokopi itu, yang di scan di sistemnya itu bukan bukti transfernya, tapi bukti transfer yang sudah kalian tukar di keuangan, nanti keuangan bakal ngasih kwitansi. Nah, itu yang kalian kalian scan, terus kalian upload ke sini. Tapi di scan-nya maksudnya di foto yang rapi gitu, jangan dari samping, jangan dari pinggir, dari atas gitu kan agar terlihat dengan jelas tanggal berapa kalian melakukan penukaran, berapa jumlah nilainya, terus MBKM apa yang dipilih. Jumlah pembayaran 450.000 untuk semua jenis MBKM. Itu nanti akan kembali untuk kalian juga gitu, untuk PDH lain-lain. Baik, Bu. Terima kasih. Bu mau bertanya, Bu. Sama-sama, silakan. Untuk deadline tanggal berapa UTS mengajarnya, Bu? UTS mengajar untuk deadline terakhir tanggal berapa? Untuk deadline semuanya sama, tanggal sejauh ini sampai tanggal 2 Februari. Gitu. Jadi nanti untuk semua MBKM-nya sama, semua sampai tanggal 2 Februari, entah itu mau mengajar, entah itu mau magang, entah itu mau pertukaran mahasiswa. Ini kan masih belum muncul, mungkin saya berulang-ulang menyampaikan hal yang sama, nanti tolong dikomunikasikan lagi sama program studinya. Yang di mana aja yang sudah buka gitu kan, ya, nanti bisa kalau memang minat mengajar, nanti dicek sekolah mana yang kira-kira sudah ada kerjasamanya. Nanti kita share deh di program studinya MBKM dalam negeri yang sudah yang sudah ada kerjasamanya. Kalau kemarin sudah untuk beberapa sekolah atau untuk beberapa instansi itu sudah ada kerjasamanya, mungkin tinggal kalian follow up aja tentang program studinya, di follow up aja, sudah ada kontrak kerjasamanya, tinggal dicek aja nanti di link yang sudah kami bagikan. Tapi ini khusus untuk program studi untuk kita bagi linknya, karena tidak tidak dikasih ke publik gitu kan, program studinya nanti yang cek. Detailnya sama kita, sama deadline. Ya, kasih banyak, Bu. Oke. Ibu izin bertanya, Ibu. Silakan. Perkenalkan, saya Widya dari Program Studi Teknik Industri. Izin bertanya, Ibu, untuk surat permohonan yang dikirim, bagian telah ada PKS sama MOU-nya, suratnya dibuat oleh program studi atau Masya, atau suratnya tidak perlu dikirim permohonan lagi, Bu? Baik, terima kasih Widya. Terima kasih Widya untuk permohonannya. Gimana tadi, bisa tolong diulang? Untuk perusahaan yang sudah ada MOU dan surat perjanjian kerjasama antara fakultas dan perusahaannya itu, apakah surat permohonannya dikirim ulang lagi oleh mahasiswa, Ibu, dan suratnya dibuat oleh program studi atau bagaimana, Ibu? Atau tidak perlu lagi? Oke, berarti sudah ada kerjasama sebelumnya ya. Jadi begini, mungkin perlu saya tambahkan sedikit. Kalau namanya kerjasama kan berarti di universitas ya, dia ada rentang interval waktunya gitu kan, berapa lama. Apakah perlu suratnya? Bagusnya sih tetap ada surat pengantarnya. Kalau memang sudah ada kerjasama, berarti kan sudah ada kontak dari masing-masing perusahaannya kan, atau enggak tempat magangnya. Jadi minta tolong aja nanti dari pihak fakultas, atau dari pihak prodinya untuk menghubungi kontaknya. Nanti kalian bisa mengantarkan suratnya, entah itu dikirimkan secara langsung atau entah itu diantar gitu, atau enggak dikirim. Jadi saya sarankan tetap aja dikirim untuk surat pengajuan permohonan magangnya, tapi nanti tetap dikomunikasikan sama fakultas atau program studinya. Tapi kan kalau sudah ada kerjasamanya, sudah ada kontak nih, sudah ada kontak yang dipegang oleh fakultas program studinya. Jadi bisa lewat program studi atau mungkin menghubungi via chat dulu. Jadi ketika kalian sudah pergi, itu sudah deal gitu kan, sudah diterima. Jadi nggak menunggu lagi. Gitu. Bagusnya tetap ada surat karena itu resmi. Jadi itu nanti kalian bisa lampirkan juga di form MBKM-nya. Gitu. Tetap dibuat aja ya.
Tapi tetap komunikasi untuk di chat secara pribadi oleh pihak fakultas ke PIC tempat kalian magang. Itu kira-kira Baik, baik Ibu, terima kasih. sama Putri Aprilia, gimana? Silakan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan melanjutkan dari omongannya Tantri tadi, dia kan tanya tentang keuangannya, kita bayarnya itu. Nah, itu berlaku untuk semuanya atau misalnya beasiswa gimana gitu? Benar, kalau MBKM itu berlaku untuk semuanya, entah itu yang berbeasiswa ataupun yang tidak. Karena ini kan 450.000 itu nanti akan balik menjadi operasional kalian selama di tempat magang, entah itu berupa baju dan lain-lainnya gitu atau enggak uang program itu juga akan balik. Itu semua untuk yang berbeasiswa maupun nggak berbeasiswa itu bayarnya 450.000. Nanti bayarnya kapan Bu? Bayarnya saat kalian sudah di ACC nih, kan sudah ada listnya di sini, sudah ada listnya. Terus nanti kalian sudah mendaftar, sudah diterima di sistemnya, keterangannya tadi kan saya diumumkan sudah diterima, baru kalian melakukan pendaftaran pembayaran gitu kan. Jadi di kuitasi pembayarannya itu jelas kalian membayarkan 450.000 untuk MBKM magang gitu kan, atau 450.000 untuk MBKM pertukaran mahasiswa. Jadi bayarnya setelah kalian sudah diterima. Tapi kalau belum diterima jangan bayar dulu, kan belum tahu nanti ditukar pakai apa keterangannya. Oke, baik. Itu. Oke, ada lagi? Mas, bisa? Saya ingatkan ada absensi, tolong diisi ya absensinya di kolom chat, saya kirim lagi. Isi absensinya. Udah ya semua berarti ya? Oke, berarti kalau sudah nggak ada, mungkin saya anggap hari ini sudah jelas ya. Oke, ada di chat kalau yang promo Ibu Ayu ya. Oke, baik kalau seperti yang disampaikan kemarin Ibu, kalau untuk semua MBKM itu kan sampai tanggal 2. Kalau yang promer itu timeline-nya sendiri itu ada peningkatan 1 minggu kalau nggak salah, nanti saya cek lagi. Nah, jadi memang untuk yang diprioritaskan di awal itu untuk MBKM entah itu mahasiswa minatnya kalau mau ke mengajar, kalau mau ke magang, atau mau ke pertukaran itu sama modelnya. Tapi kalau jika dalam waktu yang sudah ditentukan sampai bulan 2, tanggal 2 Februari itu, misalkan mahasiswanya tidak dapat tempatnya, maka nanti akan dialihkan ke program Merdeka. Nanti pendaftarannya sama juga seperti tadi, gitu, tapi langsung di promonya nanti langsung di Warek 3 gitu. Tidak akan muncul di sini mungkin. Ini pun akan muncul nanti akan dilampirkan oleh tim Warek 3 di desa mana saja. Kemarin sudah disampaikan juga ke masing-masing penyelenggara, khususnya di Pak Joni program Merdeka. Karena kan akhirnya nanti kalau teman-teman mahasiswa nggak dapat, maka nanti MBKM-nya akan di program Merdeka. Kira-kira begitu Ibu. Firman. Ya, teman-teman semua, jika nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, nanti silakan nanti dikomunikasikan. Ada lagi rekan-rekan semua? Sudah, apa sudah jelas? Saya Putri Aprilia, udah tadi ya angkat tangan tadi atau belum? Saya Bu, mau bertanya. Oke, Saiful. Ya, silakan Saiful. Izin Bu, maaf tadi telat masuk, jadi kemungkinan ada informasi yang disampaikan untuk studi independen itu Bu. Pas pendaftaran itu kita pilih MBKM, program MBKM yang mana Ibu? Terima kasih Bu. Oke, studi independen berarti ini nasional ya, maksudnya pilih yang sudah daftar secara nasional belum? Iya Bu, yang nasional. Nasional, oh ya. Kalau yang daftar secara nasional, ini nanti pilihnya, oke, kayaknya saya harus masuk pakai akun lain. Nanti untuk yang nasional, daftarnya kan ada 2 di sini. Ini karena saya sudah setujui, jadi nggak bisa diedit lagi. Di sini kan ada program di kategori program ini kan bisa dilihat teman-teman. Ini saya pakai. Oke, ini kan.
Oke. Kurang ajar. Mana like-nya ya? Ini Ke bisa tapi di layar yang warna merah ya. Oke, Saiful karena milihnya kan studi independen ya, studi independen. Ada Kalau bagi memang link yang ini, Mbak. seleksi nasional, nanti di CD-nya dipilih. Kan ada kategori program, jadi nanti CD-nya yang program program dikti pilihnya di sini. Ini kan program mandiri. Nanti Saiful pilihnya yang program dikti. Nanti di sini akan muncul program MBKM-nya, pilih studi independen. Nanti di sininya akan muncul tempat Saiful diterima. Nanti kalau ini sudah diterima, yang lolos, yang informasi untuk teman-teman yang lolos dikti nanti bisa menghubungi kami atau menghubungi saya. Bukti kalian sudah diterima, nanti bisa dicek gitu ya, khusus yang dikti, agar kami bisa catatkan di sini tempat kalian studi independennya. Nah kan di sini kalau yang mandiri diupload oleh program studi, tapi kalau untuk yang program dikti nanti kami upload, tapi rekan-rekan tolong kirimkan bukti diterima gitu kan, nanti bisa menghubungi kami agar bisa muncul di sininya. Namun yang di sini itu adalah program dikti di sininya. Intinya seperti yang saya demokan tadi. Tapi kalau kelewat nanti saya upload videonya ya, agar bisa dilihat lagi proses-proses untuk mendaftarnya. Itu kira-kira Saiful Alfareza ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Bisa ya? Ini kayaknya lolos. Sudah jelas seperti ya? Tapi kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti silakan gitu kan. Cuma nanti ini sudah cukup banyak pertanyaannya tadi dan tanya bagus-bagus terkait dengan teknis. Ini sekali lagi saya ingatkan untuk yang belum absen bisa ngisi link absen di sini ya. Ini sebagai bukti rekan-rekan yang ikut sosialisasi pada siang hari ini. Mohon penjelasan untuk pendaftaran tes mengajar. Jadi semua untuk MBKM prosesnya sama, kita persilihan sama. Jadi prosesnya sama, entah itu mengajar, entah itu magang, entah itu pertukaran, entah itu studi independen. Prosesnya sama seperti tadi, timingnya sama. Kalau yang mandiri namanya UTS mengajar gitu kan. Kalau yang dikti namanya kampus mengajar gitu. Kalau yang dikti, jadi rekan-rekan bisa cek di masing-masing website-nya, nanti bisa mendaftar di sana dan akan diseleksi secara nasional. Tapi kalau yang mandiri, nanti kalau sudah ada tempat mitra, silakan komunikasi dengan program studi. Kalau sudah ada, biar program studi yang menginput, nanti kalian mengisi pendaftaran seperti yang saya demokan tadi. Ini Mayang telatnya, gimana kalau pembayaran MBKM-nya telat? Diusahakan jangan telat, gitu kan, karena sesuai dengan timeline-nya. Ya, nanti kalau misalnya timeline sampai tanggal 2, ya maka dibayarnya sampai tanggal 2. Tapi bayarnya dipastikan saat sudah diterima. Tapi kalau belum diterima, jangan bayar dulu, karena nanti nggak kedetek di kwitansinya, karena lolosnya sebagai MBKM masalah. Jadi bayarnya setelah diterima, jumlah pembayarannya 450.000. Nanti akan kami lampirkan di portal MBKM, ya. Ke rekening mana? Ke rekening universitas. Gitu, rekan-rekan mahasiswa. Mbak, boleh tanya terakhir kalinya, Mbak? Boleh, silakan. Untuk akun MBKM ini kan tadi saya coba buka, kenapa nggak bisa ya, Mbak? Oke, kalau nggak bisa nanti hubungi saja, nanti saya resetkan passwordnya. Maksudnya pakai NIM, gitu. Nanti dihubungi, terus saya resetkan dari back office. Jadi bisa dicek setelah ini ya, untuk yang nggak bisa masuk. Mungkin kalau dihubungi program studi, karena kan program studi lagi fokus untuk mungkin mitranya, jadi nggak apa-apa ke kami dulu untuk akun yang nggak bisa masuk, jadi dihubungi aja. Oh, oke Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Jelas? Cukup ya? Udah cukup, dan kan sudah? Kalau ada lagi silakan, kalau nggak ada kita cukupkan. Oke, nggak ada. Kayaknya bocor deh Mbak Jenny Ratnadewi. Ya, kan ada yang nyiseng dulu sini. Oke, baik rekan-rekan semua, terima kasih.
Maaf Kak, ke silent. Astaga, kesayangan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jadi rekaman ini nanti akan saya upload di YouTube. Cari aja nanti via UTS, nanti saya upload di sana. Nanti untuk yang mau ditanyakan juga bisa sih lewat komen yang di YouTube, atau enggak nanti menghubungi kami gitu ya. Tapi sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan semua, karena ini waktunya memang cukup singkat gitu ya, karena periode dari ganjil ke genap. Nanti tolong kerjasamanya, komunikasi dengan program studi, tanggal fakultas, karena kalau belum ada terinput, berarti data di sana belum diinputkan. Tapi kalau teman-teman sudah ada tempat magang atau tempat mengajar, sudah ada, nanti bisa sampaikan ke program studinya agar minta tolong diinputkan. Saya lampirkan buktinya, kalian sudah diterima gitu ya. Dilampirkan di sana. Dan yang terakhir untuk pembayarannya, kalian lakukan pembayaran saat kalian sudah diterima di sistemnya. Kalian tukar kwitansinya di keuangan, nanti dilampirkan di sistem. Untuk difoto, tolong foto yang rapi, jangan dari samping, jangan dari pinggir gitu. Fotonya harus dari atas dan terlihat jelas tulisan dari keuangan. Gitu ya. Ini Rojidah angkat tangan. Kenapa? Izin Rojidah? Mbak, Oh, ya. izin Ibu bertanya sekali lagi. Untuk pembayarannya sekiranya terakhir pembayaran itu tanggal berapa ya? Terakhir pembayarannya timeline-nya nanti saya taruh di ini ya, saya taruh di dashboard portal MBKM-nya ya. Jadi fokus aja dulu sampai tanggal 2 sekarang, fokus sampai tanggal 2 sudah pendaftarannya, kalau sudah pasti diterima baru lakukan pembayaran gitu kan. Terakhirnya nanti saya cek lagi ya. Enggak sampai tanggal 9 kayaknya ya, sampai tanggal 9 bulan depan, atau enggak sampai sebelum periode perkuliahan untuk pembayarannya. Kayaknya kalau sudah diterima, baru lakukan pembayaran. Baru diterima, langsung udah bayar. Tapi kalau belum diterima, jangan bayar dulu, karena kan nggak tahu MPKM mana yang dibayar. Gitu ya, rekan-rekan semua, nanti bisa nonton kembali untuk yang terlewat alur-alur ininya, alur tata cara pendaftarnya, bisa nonton kembali yang sudah kita diinfokan tadi. Saya cukupkan ya untuk diskusi kita pada siang hari menjelang sore ini. Semoga lancar semua program MBK-nya. Sekali lagi ingat jangan lupa komunikasi dan diskusi dengan program studi agar kalian bisa segera melakukan pendaftaran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi ke desa-desa terkait dengan tujuannya itu untuk membentuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.